Gemesnya Aminah dan Azura tampil jadi penyanyi cilik. Inilah kehebohan Atta Halilintar saat menjadi sutradara dadakan untuk proses pembuatan video klip kedua putrinya, Aminah dan Azura. Setelah sukses dengan single pertamanya Love Animals, Aminah kembali gebrak musik tanah air dengan single kedua berjudul Bismillah. Dengan tema lebih santun mengenakan hijab, Aminah dan Azura tampil menggemaskan. Tentunya selama proses pembuatan tidaklah mudah. Banyak tim hore di belakangnya, termasuk peran babysitter dan karyawan. Masya Allah, Oh, Ibu Aminah mau gimana model hijabnya? Lihat bakatnya, alhamdulillah ada aja kejutannya gitu, dan menurutku ya Masya Allah tabarakallah, ini berkahlah dari Tuhan punya anak kayak Aminah yang selalu semangat, selalu riang. Ya, ketertarikan sekaligus minat Aminah dengan dunia musik memang mengalir deras dari kedua nenek dan kakeknya. Terlebih, Aminah memang menyukai apapun seputar gaming, mulai dari fashion hingga hairdo-nya. Pola asuhnya semuanya terjaga, nyanyi-nyanyi bareng. Terus bareng Aminah sini tadi hairdo bareng sama Gemi. Iya. Sini Aminah. Boleh nggak? Tadi di curly bareng kayaknya. Curly. Nah, pertama kali di curly. Di curly sama tante Anda. Boleh dong sini. Wah, Aminah ya. wah, stylenya, waduh, cantik sekali nih. Styling Gemi. Gemi atau Aminah? Gemi yang styling Aminah. Aminah yang suka. Oh, Gemi yang styling, tapi Aminah minta ya. Aminah yang minta. Pengen mirip kayak Gemi. Nyanyi ya, lebih pinter, lebih hebat lagi nanti ya. Lucky Perdana kena semprot keluarga besar gara-gara gagal mudik. Siapa bilang jadi artis serba enak, tenar dan banyak duit mungkin iya. Tapi kalau lagi padat job, bisa-bisa seminggu, sebulan gak pulang ke rumah, gak kumpul sama keluarga. Lucky Perdana contohnya, gara-gara sinetron yang dibintanginya lagi jadi top rating televisi, dia pun harus syuting terus, kejar tayang pagi sampai pagi lagi demi memuaskan pemirsanya. Sampai-sampai tak bisa mudik lebaran. Impiannya menikmati lezatnya nasi tempong asli keluarganya di Banyuwangi pun gagal. Ini dia, sedihnya di sini aja karena nggak bisa mudik. Itu aja. Tapi gimana pun juga pekerjaan itu kan nomor satu. Pekerjaan itu adalah prioritas ya. Jadi sedihnya ya disimpan dulu aja. Ya mungkin suatu saat nanti dapat libur lebih panjang, mungkin mudiknya diganti nanti. Ini yang namanya risiko profesi. Memang sih tidak bisa mudik, tapi kantongnya kan makin tebal. Rezeki tabungan jadi menggunung. Gak bakalan deh sang istri sewot. Tapi nyatanya tidak. Istrinya, putranya, bahkan keluarga besarnya di Banyuwangi kompak melayangkan protes. Lucky sampai kerepotan untuk memilih alasan yang tepat. Iya, yang pasti mama, istri, dan keluarga dekat juga sedih. Cuman mereka udah mengerti bahwa ini kerjaan dan ya lebih dibahas. Kok bisa sih nggak dapat libur lama? Tanyain kok kenapa kerja terus gitu. Ya gitu aja. Kisah sedih Lucky dan keluarga tak bisa mudik, tak bisa menikmati menu-menu nikmat khas keluarga, hingga jalan-jalan di kampung halaman sedikit terobati. Karena ia akhirnya mendapat rehat sehari, tepat di momen sholat Id. Meski singkat, ia bisa kumpul dengan keluarga dan bisa ajak kedua buah hatinya, Zain dan Zaidan, ikut sholat bareng. Mereka juga kaget waktu Lebaran hari pertama, mereka kaget loh kok Dedi still at home gitu.
Daddy nggak working gitu. No, I'm still, Daddy masih libur. Happy semuanya tuh, happy gitu. Irfan Hakim dan keluarga berduka. Awan duka menyelimuti keluarga Irfan Hakim. 3 tahun bersama Kado, kuda pacu kesayangannya, dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya terserang penyakit kolik atau gangguan pencernaan. Tak ayal, kabar kepergian Kado pun membuat keluarga Irfan terpukul berkalang duka. Penyebabnya itu kolik. Sebenarnya udah 2 hari yang lalu dapat kabar kuda ini kolik. Udah jalan tuh, udah dibuat jalan, udah makin baik ya Kang ya. Tapi ternyata hari ini tidak selamat. Kolik itu adalah sakit kembung, kondisi kembung pada kuda atau bisa sapi, kambing, rusa, kerbau itu, dan itu sangat bahaya, bisa mematikan. Itu bisa dari pola makan dan sebagainya. Kembung banget, sudah diobatin, dikirim dokter, udah dikasih kabar katanya Kado meninggal dunia. Itu sedih banget. Rasa terpukul kehilangan pun tak bisa disembunyikan Jalu dan Aisyah. Pasalnya, 3 tahun bersama, banyak kenangan tak terlupakan. Mulai dari mengurus, latihan, hingga mengantar anak-anak Irfan meraih prestasi di pacuan kuda. Ketika mereka ditunggangi, apalagi dirawat dengan baik, dan ketika ditunggangi itu mereka tuh ada kebahagiaan tersendiri. Yang bikin sedih belum pernah menungganginya, belum pernah berprestasi bersama. Dan yang paling menyakitkan, sebelum dinyatakan sakit dan akhirnya meninggal, Kado sudah dipersiapkan untuk menemani Aisyah dan Jalu ikut turnamen. Pada Allah ya, memang nggak ada yang tahu kematian itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba nanti lagi. Usianya sudah 4 tahun. Nah, sudah mulai dinaikin tuh sama pelatih, itu sudah gitu Jalu naik kudanya juga, Aisyah juga ikutan naik. Sebagai penghormatan atas jasa yang ditoreh Kado, Aisyah dan Jalu turun langsung menyaksikan Kado untuk terakhir kalinya. Dan inilah wajah penuh nestapa anak-anak Irfan saat melihat Kado di pembaringan terakhir. Iya, mereka sedih banget, apalagi mereka mengikuti proses pemakamannya, mereka sampai sedih banget. Mudah-mudahan bisa tergantikan dan hadirnya kuda-kuda hebat lainnya. Dan paling menyedihkan lagi, saya tidak bisa datang ke pemakamannya bersama dengan Aisyah. Aisyah pulang sekolah langsung sana bersama dengan Jalu. Akhirnya udah dikubur malam itu juga, dan itu kehilangan banget kan. Meski Irfan Hakim tak bisa ikut menyaksikan di pemakaman terakhir kuda kesayangannya, Irfan yang dikenal sebagai penyayang binatang, penuh lirih, menyampaikan bela sungkawa dan rasa terima kasih untuk Kado tercinta. Selamat jalan Kado, terima kasih banyak sudah menemani anak-anak gue latihan bersama. Makan pakai ini, pakai sambal goreng terasi itu udah jadi, udah gak usah pakai nengok-nengok yang lain. Mertua lewat juga gue diemin, emang gak ada mertuanya.
Pulang liburan, Ayu Ting Ting kalap masakan ayah ojek. Pulang liburan dari Jepang, Ayu Ting Ting kangen masakan ayah ojek. Saking laparnya, pagi-pagi sebelum berangkat syuting, Ayu mampir ke warung ayah ojek dan minta dimasakin menu favoritnya. Ada menunya spesial banget, daun paya, ikan petek, sayur asem, sambal goreng, semur jengkol. Bagi bumbu air ininya dong pelit banget. Iya, ini kan anak yang mau makan orang. Begitu ayah ojek sudah menyajikan ikan asin, sambal terasi dan lalap daun pepaya, serta sayur asam juga semur jengkol di piring, pedangdut asal Depok itu langsung melahapnya. Oh, dia emang dari sebelum ayah buka warung dulu kalau ayah mau kerja tuh pesannya gitu. Ayah besok masak itu dong ya, ikan petek. Orang yang belum pernah nyobain ikan asin, gue sorakin lo. Banget sayur asin. Nggak pahit sama sekali. Bilkis juga suka banget sama ikan ini. Suka banget. Sipa juga suka banget. Ikan ini emang ikan asin yang paling saya suka. Nampaknya Ayu benar-benar lapar. Maklum, selama hampir 2 minggu di Jepang, Ayu tak sekalipun makan masakan Indonesia. Pasalnya, rendang buatan Umi Kalsum yang sengaja ia bawa buat bekal di sana, raib disita pihak imigrasi. Dari bagasi, gila ya, sekarang lebih ketat banget. Dicek berkali-kali ya deh. Kalau bawa daging tadi ibu bawa rendang diendus sama guguk. Tahuan ibu bawa rendangnya diambil. Tak heran jika begitu pulang, Ayu seperti balas dendam. Pulang malam-malam nyampe rumah jam 3 pagi ya, jam 2 pagi. Jam 2 kita udah teleponan ibu masakin ini kayak ini jengkol semur, daun paya, petek, sama nasi sambal goreng. Udah, aduh nikmat banget sekeluarga makan, langsung makan. Enak banget dah ketemu makanan ginian. Nambah mulu nih dia. Sampai gendut gue, gendut banget. Udah gendut ini parah. Belum mulai olahraga lagi. Biarin dah. Ya, lantaran terlalu banyak makan, Ayu merasa bobot tubuhnya bertambah. Padahal Juni mendatang bertepatan dengan ulang tahunnya ke-33, Ayu bakal menggelar konser tunggal pertamanya di Depok. Konser tersebut sekaligus menandai 10 tahun ia berkarya di musik dangdut. Ibaratnya kayak apa ya, hajatannya Ayu Ting Ting di Depok gitu. Sengaja memang mereka pilihnya di Depok karena tempat saya lahir. Doain ya, mudah-mudahan banyak yang nonton, mudah-mudahan semua warga Depok semuanya nonton, dari manapun juga datang, hadir, semuanya kumpul. Sangat bangga dan bersyukur bisa sampai ke titik yang kita inginkan, kita harapkan. Semakin banyak yang sayang sama anak ayah yang cantik, badannya bagus, pinter,